Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih muamalah. Kita tahu Pak bahwa dalam kehidupan dunia kita ini yang Allah inginkan itu baik hablum minallah dan hablum minannas kita. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia juga harus baik. Apakah itu kepada orang terdekat kita, istri, anak, orang tua, tetangga, saudara, kerabat gitu. Ini semua harus baik dua-duanya ini. Kalau salah satunya baik, satunya tidak baik, maka kita celaka. Paham Pak? Kita Masya Allah sholatnya tepat 5 waktu kita kerjakan, puasa, semua kita. Tapi hubungan kita dengan tetangga jelek, sering tengkar, sering lempar-lemparan batu, macam-macam. Maka ini tidak benar. Allah membuat syariat Pak, mengutus Nabi, menurunkan Al-Quran, tujuannya agar apa? Perbaikan dua hal ini. Perbaikan hablum minallah dan hablum minannas. Meskipun sesama sesama itu muslim atau tetangga kita non muslim, maka kita juga harus berbuat baik. Tutur kata, tingkah laku, ucapan dan semuanya harus apa Pak? Harus baik. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia kata yang baik. Bahkan kepada orang yang memusuhi kita, menzolimi kita, maka ka'annahu waliyun hamim. Jadikanlah orang itu seperti teman akrab, teman dekat. Tidak ada sedikit pun Allah mengajarkan kita apa? Permusuhan, kebencian sesama manusia. Nah, yang kita pelajari Pak adalah permasalahan muamalah. Hubungan kepada manusia. Di mana Pak ulama fikih mengkelompokkan muamalah itu menjadi 3. Yang pertama adalah muawadah. Muawadah ini Pak, di mana kedua belah pihak sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan. Pak, manfaat dan keuntungan. Masuk di dalamnya apa? Jual beli. Di mana si pembeli dan si penjual harus sama-sama mendapatkan manfaat dan keuntungan. Pak, sewa menyewa, demikian juga si penyewa dan yang menyewakan sama-sama apa? Mendapatkan manfaat. Kemudian jual beli jasa. Paham? Ini harus apa? Kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Maka kalau ini muawadhah ini harus apa Pak? Harus tahrir. Harus diperjelas harga sama barang. Paham? Si pembeli harus tahu barang yang dijual. Paham? Kemudian si penjual juga harus menentukan harga barang. Paham? Kalau ini jual beli. Contoh, saya bilang gini Pak, saya mau jual sesuatu 100.000 sesuatu itu. Bapak yang mau membeli harus bertanya, apa sesuatu itu Ustaz? Jangan-jangan nanti apa? Jual kucing dalam karung. Tidak jelas yang dijual. Paham Pak? Atau saya menjual tisu. Pak, ini saya jual tisu. Berapa Ustaz ini tisunya? Udah bawa aja, kayak nggak percaya aja sama saya. Saya loh ngajarin kamu fikih. Bawa aja. Nggak boleh. Si penjual harus tahu harga barang. Paham? Di majelis akad, di saat dia akad, barangnya jelas, kemudian harganya jelas. Tidak boleh, udah nanti aja lah. Paham Pak? Demikian juga kalau kita
membeli jasa orang atau mempekerjakan tukang di rumah. Paham? Kita harus memperjelas di awal upah tukang sekian dan kerjaannya apa saja. Nggak boleh kita bilang, tukang sini kamu kerja. Apa yang dikerjakan Pak? Kerja aja deh. Upahnya berapa Pak? Macam nggak percaya aja saya. Nggak boleh. Kenapa Pak? Karena nanti pasti ada pertengkaran. Si pemilik rumah mungkin kepengennya bayar murah, si tukang itu. Si tukang itu kepengennya apa? Kerjaan sedikit, bayarannya banyak kan? Maka harus ditahrir, diperjelas. Objek jasa yang dia jual apa gitu dan berapa bayarannya. Tak kala kita masuk di sebuah warung Pak. Warung ini kan sistem transaksi kan, transaksi ada makanan yang dijual dengan harga tertentu kan. Kalau dia pasang di situ Pak, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, maka jangan masuk di warung ini. Kenapa? Karena warung ini ada unsur penipuan di dalamnya. Kalau si pemilik warung pastilah kepengennya itu kita makan sedikit, bayar sebanyak-banyaknya kan? Kita kepengennya makan banyak, bayar sedikit-sedikitnya kan? Kira-kira ikhlas nggak dia? Kalau saya makan kayak Yajud dan Majud masuk sekalian habis gitu, terus saya bayar 500. Maka Bapak, pasti si tukang warung itu jengkel kan? Berarti di sini ada yang tidak jelas. Apa itu kira-kira? Barang yang dia jual berapa dan harganya juga nggak jelas. Meskipun dia bilang ini transaksi Nabi nih, jual beli Nabi, ini batil, ngaur. Karena nggak jelas apa Pak? Nggak jelas harganya dan porsi makan berapa. Kalau saya bayar 10.000 berapa ini? Yang jelas-jelas aja. Paham? Ini apa Pak? Mu'awadah. Di mana kedua belah pihak harus mendapatkan kejelasan. Paham? Dari sisi saman wal masmun, harga dan yang dihargai. Paham? Yang kedua adalah muamalah yang kedua adalah tabarruan. Tabarruan ini Pak, di mana satu pihak saja yang mendapatkan manfaat, pihak yang lain tidak mendapatkan manfaat. Dia hanya mendapatkan pahala. Paham? Mendapatkan apa? Pahala. Dalam hal ini kalau perkaranya adalah tabarruan, maka bapak yang menerima manfaat tersebut nggak perlu nanya. Nggak perlu nanya. Contoh gini Pak, saya ngundang bapak makan di rumah. Paham? Bapak kan mendapatkan manfaat tanpa memberikan sesuatu kepada saya kan, imbal baliknya kan. Maka bapak dalam kondisi ini nggak perlu nanya, Ustadz kira-kira di rumah itu makan apa? Bapak datang aja, ada dihidangkan, alhamdulillah. Pokoknya datang aja. Karena bapak kalau dapat itu gratis, tanpa apa? Bapak membayar sepersen pun. Kira-kira Pak, undangan pernikahan yang di sana ada jamuan makan, ini masuk di mana Pak? Masuk di tabarruan atau masuk di muawadah kira-kira? Masuk di mana? Tabarruan. Dia memberikan makan setiap tamu yang datang sebagai bentuk rasa syukurnya apa? Anaknya, dianya sudah Bapak melangsungkan pernikahan. Tapi kok ada kotak infak di situ? Kok di situ ada kotak infak? Baik di pelaminan ataukah di pintu masuk. Bahkan apa? Kadang ada yang ngecek berapa nih amplopnya. Ini jual beli nasi atau apa? Nah kalau dia ternyata tujuannya muawadah Pak, maka harus diperjelas di awal. Si tamu harus bertanya, kalau saya ngambil nasi plus kerupuk berapa? Biar saya masukin di amplop, jelas kan? Ini saya masukin. Oh harganya 10.000 Pak, plus sate, satu susuk berapa? Jangan nanti saya ngambil banyak, terus saya ngasih masuk amplop 500 rupiah. Bikin sakit hati. Bahkan di kampung-kampung itu apa Pak? Dicatat.
Oh si fulan itu 500. Bahkan nanti dia kembalikan. Apa ini pinjam meminjam? Paham? Dia catat itu nanti kalau si itu buat acara lain saya isi juga apa? 500. Maka acara seperti ini Pak, akikahan kah, tasmiyaan kah, sunatan kah, ataukah kundangan atau jamuan-jamuan biasa aja gitu, maka semua ini sifatnya apa? Tabarruan. Bapak nggak boleh di situ pasang kotak infak atau apalah yang itu membuat orang nggak enak kalau nggak memasukin sesuatu di situ. Paham? Seakan-akan apa Pak ada unsur bisnis yang tersembunyi di acara ini. Paham? Ada harapan besar yang dia angan-angankan dari apa? Dari dia buat acara ini. Nah kalau sekiranya Bapak sudah buat kotak infak itu, terus ada yang mau sisipin, ya terserah. Bapak mau terima itu sumbangan saja kan. Paham Pak? Nah ustadz seperti ini, pengajar di kajian masjid seperti ini. Ini apa kira-kira Pak? Mu'awadhah atau tabarruan? Hah? Kira-kira? Kalau mu'awadhah maka si DKM sama ustadz harus ada MUI ya, kesepakatan gitu ya. Saya ngisinya berapa menit, berapa jam, berapa gitu, nanti upahnya berapa. Sudah ada pembicaraan di awal. Nanti ustadznya ngisinya kurang dikit, nanti dikurangi juga amplopnya. Paham? Ketika nanti si DKM nggak ngisi amplop, maka si ustadz nanti apa? Nuntut. Kok nggak dikasih? Paham? Karena ini apa? Mu'awadhah. Nah kalau kita yang masukkan ini tabarruan, dalam artian si ustadz hanya berbuat baik menyampaikan materi, nah DKM mau ngasih atau enggak, maka si ustadz nggak boleh nuntut. Jangan sakit hati, jangan apa, nggak mau lagi datang ke situ, nggak dikasih. Habis saya beli bensin jauh-jauh dari kilo nggak dikasih juga. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia tabarruan, berbuat baik. Paham? Maka si DKM jangan apa? Jangan kita nggak ada ini, nggak ada sesuatu yang dikasih ustadz ini. Kita nggak usah ngundang, nggak usah terpikirkan seperti itu, Pak. Karena apa? Karena babnya adalah tabarruan. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih, kita nggak nuntut. Gimana kalau sekiranya kayak di sekolahan? Nah, di sekolahan. Kayak di sekolahan, apakah di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah umum gitu, maka di situ ada jual apa Pak? Jual beli jasa. Paham? Bisa mu'awadhah, bisa tabarruan. Paham? Bisa mu'awadhah, bisa tabarruan. Kalau mu'awadhah nanti berarti ada dua niat di sini Pak ya. Niat dunia sama niat akhirat. Boleh berserikat niat seperti ini. Nah ketika nanti yayasan atau lembaga pengelola sekolah nggak mampu lagi menggaji si ustadz atau si guru yang ngajar di situ, maka dia harus sampaikan, paham? Maaf kami nggak bisa menggaji karena qadarullah santri berkurang, untuk biaya makan mereka saja kita harus cari sana sini. Untuk gaji antum qadarullah nggak bisa. Kembali lagi kepada si ustadz. Apakah si ustadz ini mentalnya mental baja, ikhlasnya full gitu? Ya udah nggak usah pikirin itu. Hewan melata saja dikasih makan oleh Allah, masa saya nggak dikasih makan? Jangan pikirin, saya tetap mengajar. Kira-kira orang yang seperti ini apa Pak? Ada nilai plusnya kan? Masya Allah, dia tetap mau mengajar meskipun tidak dikasih, tidak diupah. Paham? Tidak diupah. Kalau dia ternyata lebih condongnya dalam urusan dunia Pak, maka dia akan studi banding. Paham? Dia akan kesana, kesini, kesana, banding-bandingkan mana kira-kira apa sekolah atau pondok pesantren yang lebih memberikan upah kepadanya. Nah yang biasanya guru atau ustadz seperti ini Pak, mutanakil, sering berpindah-pindah. Kenapa? Karena tujuan dunianya lebih besar daripada tujuan akhiratnya. Paham? Ini yang kedua Pak, apa? Tabarruan.
Jadi tabarruan nggak perlu apa? Nggak perlu tahrir, nggak perlu ditanyakan. Cukup Anda yang mendapatkan manfaat, ya sudah. Terima kasih kalau mau, nggak usah ngasih sesuatu. Yang ketiga adalah tausikoh, kepercayaan. Paham Pak? Kepercayaan ini masuk di dalamnya nanti seperti gadai menggadai. Ini adalah kepercayaan dari apa? Dari rohin kepada almarhum yang menerima apa? Menerima gadaian. Paham Pak? Domin atau madmun atau doman, sesuatu yang menjadi jaminan. Ini masuk dalam apa Pak? Tausikoh, kepercayaan. Saya percaya antum bisa menjaga barang ini, saya titip ya. Paham? Maka di sini nanti bisa dia mengambil jasa titip, bisa juga tabarruan hanya sekedar mencari pahala membantu saudaranya yang lain. Paham? Jadi 3 ini Pak yang kita akan nanti lalui dari hadis-hadis yang akan dibacakan. Muawadhah, tabarruan, dan tausikoh. Kira-kira Pak, sistem jual beli online saat ini, ya kan, yang lagi marak, apakah itu di TikTok, Lazada, Shopee dan yang lainnya. Rata-rata para penjual online ini Pak, mereka nggak punya barang. Dia hanya apa? Memajang foto. Mereka tidak punya barang. Nah, dalam hal ini ketika nanti kita pesan barang, maka kita transfer dulu kan uangnya Pak ya. Kirim dulu uangnya. Kemudian setelah itu nanti barangnya belakangan. Paham? Maka jual beli seperti ini apa? Dibolehkan, tapi dengan syarat kepada orang yang terpercaya. Jangan nanti dia pajang fotonya ini, tapi yang dikirim lain, atau bahkan nggak dikirim barang sedikit pun. Maka cari nanti aplikasi-aplikasi yang di situ bisa dia bertanggung jawab ketika nanti si penjual nggak bisa Bapak mengirim barang. Maka uang si pembeli itu tidak ditransfer kepada si penjual. Beda kalau nggak pakai aplikasi, biasanya apa? Kita langsung ke penjual, biasanya apa? Banyak unsur penipuan di dalamnya. Nah, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala a'taqa rajulun minna abdan lahu an duburin lam yakun lahu malun ghairuhu fada'a bihin nabiyyu faba'ahu. Dari Jabir bin Abdullah berkata, ada seseorang Pak yang dia memiliki budak. Tapi budak ini dia janjikan nanti merdeka kalau si tuannya ini meninggal dunia. Dia sudah berwasiat, kamu nanti ini ya bebas ya kalau saya meninggal dunia. Ini namanya apa? Mudabbar. Paham? Mudabbar. Di hadis ini, karena si tuannya ini nggak punya harta yang lain kecuali budak ini, maka si tuan ini menjual sesuatu yang dia sudah wasiatkan. Untuk apa Pak? Untuk dibebaskan nanti. Kalau dia apa? Kalau dia meninggal. Tapi karena dia berhajat nggak punya uang yang lain gitu Pak, maka Nabi memanggilnya, kemudian dia menjualnya kepada Nabi SAW. Pelajaran dari hadis ini Pak, bahwa bolehnya kita menjual sesuatu yang sudah kita wasiatkan. Paham? Dan wasiat itu terikat dengan apa? Dengan sesuatu. Kalau di sini apa Pak? Kematian. Kalau contoh yang lain seperti kita berwasiat nih kepada orang, nanti apa namanya, kalau saya meninggal rumah ini buat pondok pesantren ya. Paham? Ternyata kita nggak punya pekerjaan, rumah itu saja harta kita satu-satunya. Maka boleh apa Pak? Kita ambil lagi kembali rumah itu, kemudian kita jual. Paham? Karena rumah itu belum dimiliki secara penuh oleh pihak yayasan.
Paham? Contoh lagi saya mengatakan, Pak Ustadz, Imam, ini buat antum ya. Saya ngasih ini buat antum. Qadarullah dia sibuk ke sana kemari, Pak. Dan barang ini belum dia kuasai dari saya. Maka saya boleh apa? Boleh menjual kepada yang lain. Kenapa? Karena barang ini belum dia kuasai. Kalau sekiranya barang ini sudah dia kuasai, dia bawa ke rumahnya, terus saya ambil kembali, ini yang terlarang. Inilah nanti yang disebutkan oleh Rasulullah seperti apa, Pak? Seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Paham? Anjing menjilat kembali muntahnya, sesuatu hal yang menjijikkan kan? Sama halnya dengan orang yang sudah memberikan sesuatu, dan sesuatu itu sudah dikuasai oleh orang yang menerima, tapi dia ambil apa, Pak? Dia ambil kembali. Dan ini tidak boleh. Paham? Tapi kalau Bapak hanya menjanjikan, Pak, saya mau ngasih sesuatu di rumah, datang ke rumah ya. Ke orang itu nggak datang-datang. Paham? Bapak jual barang itu tidak masalah. Paham? Karena belum apa, Pak? Belum berpindah tangan kepada yang menerima. An Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi samuni famatat fihi fasu'ilan nabiyyu anha faqala alquha wa ma haulaha wa kuluhu. Dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan atau bertanya kepada Nabi tentang perihal bangkai tikus yang jatuh di mentega, yang kalau mentega kan sudah mengental, Pak ya, minyak yang sudah mengental gitu. Jatuh di mentega. Di mana tikus ini mati di situ. Jadi bangkai dia kan. Bangkai ini najis. Lantas Nabi SAW menjawab, Al-Kuha, angkat bangkai tikus itu, kemudian buang, dan apa yang ada di sekitarnya. Paham? Apa yang ada di sekitarnya. Wakuluhu, dan makanlah mentega tersebut. Nah, Nabi SAW memberikan arahan, kalau sekiranya di makanan atau di sesuatu yang bentuknya menggumpal atau mengental gitu, Pak, jatuh mungkin tai cicak atau qadarullah tai tikus jatuh, kan najis ini. Maka kita angkat dulu zat najis itu, paham? Kemudian di sekitarnya, kemudian setelah itu boleh kita konsumsi atau kita jual. Kenapa Nabi SAW mengarahkan untuk membuang yang di sekitarnya? Karena kemungkinan zat najis ini akan menyebar di sekitarannya kan? Paham, Pak? Akan menyebar di sekitarannya. Nah, kalau sekiranya memungkinkan zat najis ini tidak akan menyebar gitu, maka ya sudah, buang aja najisnya. Kemudian konsumsi yang tersisa. Nah, apakah ini nanti berlaku kepada zat padat ataukah zat cair? Yang jadi alasan kenapa tidak dikonsumsi atau tidak boleh dijual, Pak, kenapa? Karena kemungkinan benda tersebut atau zat tersebut ternajisi kan? Nah, di sini poinnya, di sini ternajisi. Najis kan nggak boleh dijual, nggak boleh juga dikonsumsi kan? Paham, Pak? Nah, patokan suatu zat padat atau zat cair itu menjadi najis, Pak, kalau najis yang jatuh itu merubah salah satu sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya. Paham? Kalau salah satu dari sifat ini tidak ada yang berubah, maka hal itu, zat tersebut dihukumi apa, Pak? Dihukumi suci dan layak dikonsumsi dan diperjualbelikan. Paham? Patokannya di sini. Maka Bapak cek saja.
kira-kira di sekitaran berapa jarak dari bangkai atau najis ini yang terpengaruh sehingga apa menjadi bau juga, ini juga rasanya, maka buang yang itu. Kemudian sisanya apa Pak? Dikonsumsi. Nah, ini kalau apa Pak? Kalau bangkai tikus atau tai tikus. Bagaimana kalau dengan tikusnya? Ini yang banyak terjadi Pak ya, apalagi yang tinggal di kampung baru sana, tikus naik dari bawah ke atas gitu. Kalau dia jilatin makanan kita, apakah kita boleh mengkonsumsinya? Lihat kalau sekiranya dari sisi medis ada masalah gitu. Dalam artian bekas makan tikus itu berpengaruh dari sisi medis, ada bahaya, ada penyakit yang menyebar di situ, maka tinggalkan. Tapi kalau dilihat dari sisi syar'inya, apakah ini najis atau enggak, maka ini tidak najis Pak. Kenapa? Karena tikus itu adalah hewan yang hidup di sekeliling kita, di sekitaran kita. Dan sangat-sangat memberatkan kalau syariat menghukumi tubuh atau badan si tikus ini najis. Bayangkan Pak, kalau masuk tikus di kasur kita, kita harus bersihkan lagi, pel lagi di sana. Lari lagi kemana gitu, lantai mana. Masuk lagi ke lemari kita. Betapa apa? Betapa repotnya kita. Paham? Yang najis dari tikus itu hanya apa Pak? Kencingnya, tai BAB-nya, dan bangkainya. Paham? Kalau dia sempatin jilatin minum kita, atau makanan kita, atau dia gigit-gigit gitu Pak, maka dari sisi syar'inya apa? Itu makanan itu suci, layak dikonsumsi. Nggak tahu dari sisi medis, ada yang tahu nggak Pak? Ada pengaruh nggak gitu, penyakit muncul kalau kita konsumsi makanan yang habis digigit tikus? Ada nggak kira-kira Pak? Hah? Ada kemungkinan tipes ya? Hah? Kalau rabies itu anjing ya? Hah? Ada kira-kira Pak? Itu kalau dimakan berkali-kali atau hanya sekali langsung ada penyakit? Hah? Nah itu butuh penelitian dari sisi medis Pak. Intinya syariat tidak mau apa? Kita itu mudorot memakan sesuatu. Kalau itu memudaratkan kepada kita, maka syariat melarangnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil waham. Hadis ini dhaif karena ada rawi yang bermasalah di sini Pak, yaitu Ma'mar ibnu Rashid, di mana dia menyelisihi teman-temannya yang lain yang meriwayatkan hadis yang semakna dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau di sini menambahkan tentang apa? Zat cair. Nggak boleh dimanfaatin lagi kalau sekiranya apa Pak? Dimasukin sesuatu hal yang najis, apakah tadi bangkai tikus ataukah tai tikus atau yang lainnya. Paham? Jangan dekati. Sementara di hadis di atas yang sahih menyebutkan bahwa zat padat, kalau kemasukan bangkai tikus maka buang tikusnya dan apa yang ada di sekitarannya. Rasulullah tidak menyebutkan tentang zat cair. Kenapa? Karena yang ditanya oleh Rasulullah adalah zat padat yang masukan bangkai atau tikus kemudian mati di situ. Paham Pak? Jadi ini ada waham, ada kesalahan dari rawi yang bernama Ma'mar ibnu Rashid. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita buat sesuatu gitu, makanan atau apa gitu, terus kemasukan zat najis, maka najisnya kita angkat. Kalau mau yang lebih hati-hati lagi, maka yang di sekitarannya.
Berapa senti kira-kira Ustaz? Jaraknya nggak usah. Paham? Dibuang saja yang ada. Kalaupun yakin bahwa ini saat nggak mempengaruhi ini, nggak najis kok yang lainnya ini. Hanya itu aja. Ya sudah. Zat najisnya saja dibuang. Mungkin nggak kira-kira Pak ada contohnya istri kita lagi buat agar-agar gitu. Belum menjadi padat masih berupa cair, belum padat karena suhu udara dingin. Akhirnya apa? Datang cicak di atasnya kemudian BAB. Maka apa yang kita lakukan? Ambil saja tai cicak tersebut kemudian dibuang. Jadi jangan dibuang semua kue agar-agarnya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. An Abi Zubair qala sa'altu Jabir an samani sinwari wal kalbi faqala zajaran nabiyyu an dzalik. Rawahu Muslim. Wa zada illa kalba sayyidin. Dari Abu Zubair, sa'altu Jabir, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat, tentang hasil penjualan sinwar dan anjing. Maka Jabir berkata Nabi melarang hal tersebut. Dalam riwayat lain ada tambahan kecuali anjing yang dipakai berburu. Di hadis ini Pak menyebutkan dua hal yang itu dilarang diperjualbelikan. Kalau dilarang diperjualbelikan, maka hasil penjualannya nanti juga menjadi apa Pak? Menjadi haram. Apa itu? Yang pertama adalah sinwar. Sinwar ini para ulama berselisih Pak. Apakah dia kucing secara mutlak, tanpa diikat kucing liar, ataukah kucing peliharaan? Paham? Ada yang mengatakan mutlak, kucing pokoknya tidak boleh diperjualbelikan. Ada juga yang mengikat bahwa sinwar di sini adalah kucing liar yang tidak terurus di hutan atau di pinggir jalan. Ini dilarang diperjualbelikan karena apa? Biasanya ada penyakit, nggak terurus. Akhirnya apa Pak? Memudaratkan bagi yang membeli. Nah, kalau sekiranya kucingnya peliharaan, dia rawat, dia sampoin, dia mandiin, dia bawa ke salon, macam-macam dia. Paham? Dia mengeluarkan biaya yang banyak untuk apa? Untuk si kucing ini. Bahkan lebih dia rawat kucingnya daripada anaknya sendiri. Paham? Lebih dia servis kucingnya daripada anaknya. Maka dalam hal ini apa Pak? Boleh diperjualbelikan. Banyak itu sekarang Pak ya, jual beli kucing. Bahkan yang dijarah kemarin tuh kucingnya sampai ratusan juta kan harganya. Bahkan dia minta untuk dibalikin kucingnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-kalbu, anjing. Nah, anjing ini secara asal dia haram diperjualbelikan. Mau itu anjing liar, anjing peliharaan, atau anjing yang untuk dikonsumsi atau macam-macam, haram. Kecuali di sini kecuali anjing yang dipakai berburu. Paham Pak? Karena ini dimanfaatkan untuk apa? Berburu. Ada tambahan yang lain lagi, atau anjing yang dipakai untuk menjaga kebun. Paham? Anjing yang dipakai untuk menjaga kebun. Jadi di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Pak, dibolehkan berburu dengan anjing. Paham? Nanti ada pembahasannya. Boleh berburu dengan anjing. Dengan cara apa Pak? Melepas anjing tersebut, yang mana anjing itu sudah terlatih. Bagaimana cara melatih anjing? Dengan membiasakan. Paham? Dengan membiasakan. Dia indera penciumannya itu tajam. Jadi Bapak terlatih dia mencium sabu-sabu, dia akan sangat ini nanti. Bapak latih dia mencium sesuatu lem gitu, dia akan paham? Pendidikan pembiasaan itu Pak berawal dari apa? Dari anjing. Anjing itu bisa karena biasa. Bisa karena dibiasakan. Manusia kalau dididik seperti itu, maka seperti apa? Seperti anjing. Ayo kita biasakan anak ini biar nanti dia terbiasa. Itu pendidikan apa?
pendidikan anjing. Manusia itu melakukan sesuatu dengan ilmu, kemauan dan keikhlasan. Ada iman di dalam hatinya, bukan karena pembiasaan. Nah, dari hadis ini kita mengambil kesimpulan Pak, bahwa sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi, paham? Haram dimakan dagingnya, maka haram pula diperjualbelikan hewannya yang masih hidup. Apa kira-kira Pak? Seperti babi pasti ya, mungkin serigala, kemudian beruang, sesuatu nanti yang haram dikonsumsi dagingnya, maka apa? Haram juga diperjualbelikan. Kita beralih ke sesi tanya jawab Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Balik ke yang pembahasan tentang kepercayaan ya Ustaz, atau gadai. Kan biasanya ada gadai gadai itu dia Pak ya, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan dia. Iya. Itu kan ada gadai kendaraan, atau kalau di kampung tuh gadai sawah gitu ya Ustaz. Itu kan dipakai ya, dimanfaatkan. Apa itu boleh ya? Maksudnya kendaraan ataupun sawahnya itu dipakai gitu. Itu transaksi ribawi. Gadai itu tidak boleh sedikit pun yang menerima gadaian itu mengambil manfaat. Paham Pak? Mengambil manfaat. Kalau sawah yang digadaikan tadi itu biasa dia sewakan 1 tahun, taruhlah 2 juta Pak ya. Sementara dia pinjamin uang kepada orang tersebut sebanyak 20 juta. Maka dalam setahun dia mendapatkan 2 juta keuntungan. Keuntungan 2 juta ini adalah riba. Kenapa? Karena dalam bab istilahnya tadi tausiko itu, atau memberikan pinjaman, di mana yang memberi pinjaman itu Pak nggak boleh sedikit pun mengambil keuntungan. Paham? Nggak boleh mengambil sesuatu. Jadi barang itu dia tahan. Kalaupun dia mau pakai, maka nanti dia bayar sewa sebagaimana sewa biasanya. Paham? Seperti itu. Nggak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari uang yang kita pinjamkan. Kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan keuntungan bagi yang meminjamkan, maka itu riba Pak. Ayat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Ustadz, di dalam Islam itu berapa besar sih keuntungan yang boleh kita ambil? Misalnya dalam berdagang modal 10.000, apakah kita boleh mengambil sebesar-besarnya atau seperti apa dalam Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum pedagang yang mengurangi ukuran, takaran atau timbangan, baik itu yang disengaja ataupun tidak sengaja? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana apakah Islam mengatur dalam hal mengambil keuntungan? Maka jawabannya Islam tidak mengatur. Yang Islam atur itu barang yang dijual, kemudian transaksi jual belinya. Contoh, saya beli tisu ini 10.000. Paham Pak? Saya jual 1 juta, kalau ada yang mau beli silakan. Paham? Berarti keuntungan saya berapa Pak? 990.000. Gak ada masalah, mau ribuan kali kelipatan keuntungan silakan. Yang penting ada yang mau beli Pak. Paham? Yang jadi masalah kalau nggak ada yang mau beli, Bapak rugi kan? Islam nggak mengatur berapa persen keuntungan yang Anda mau ambil, nggak. Pertanyaan yang kedua tentang curang dalam timbangan. Ini bagian dari tidak amanah dari si penjual tadi. Apakah dia mengurangi timbangan, dia setel timbangannya terus orang lihat 1 kilo ternyata hanya 7 ons atau 8 ons, 800 gram. Maka dia bukan mencuri nih Pak ya. Dia mengambil sesuatu dengan cara tidak amanah. Sementara si pembeli ini kan percaya bahwa si penjual ini sudah benar timbangannya. Paham? Maka nanti di situ akan dia pertanggungjawabkan di akhirat nanti Pak, untuk mengembalikan semua apa yang sudah dia ambil.
Dengan cara amalan solehnya dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dia apa? Dia tipu. Ini bukan statusnya mencuri. Ini tidak amanah. Sama dengan koruptor, Pak. Koruptor yang mengambil uang negara, MM-an atau TT-an itu semuanya tidak amanah. Paham? Seharusnya mereka amanah, ini dia tidak amanah. Bukan mencuri. Kalau mencuri lain lagi, nanti ada pembahasannya. Yang lain, Pak. Terkait dengan najis tadi Pak Ustadz, mungkin perlu penjelasan terkait dengan kadar ya. Jadi misalkan tadi yang tadi dicontohkan dengan kotoran tikus jatuh ke air misalkan. Nah air itu seberapa perbandingannya gitu kan. Contoh misalnya kita punya 1 ember, apakah 1 ember itu kejatuhan langsung kita buang atau seperti karena kotoran itu kan kalau ketahuan langsung itu bisa dibuang, tapi kalau misalkan malam sebelah kan tuh udah ada larutan gitu, udah larut gitu ya. Nah mungkin ada perbandingannya, karena mungkin pertimbangannya misal kita keterbatasan air gitu ya, terus ada air apa masa dibuang gitu untuk wudhu atau apa gitu, mungkin itu Pak Ustadz. Iya. Ini pembahasan awal dalam Kitabu Toharo gitu, di dalam babul miyah, bab air, di mana di sana para ulama membagi bahwa air itu menjadi 3. Air yang tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan, kemudian air yang suci tapi tidak mensucikan, dan air najis. Paham? Kapan air ini menjadi najis? Yang dia hukum asalnya apa Pak? Suci kan air itu? Nah, kemasukan sesuatu yang najis, zat najis atau benda najis gitu. Berapa persentasi antara air yang suci dengan zat najis ini? Nggak ada. Nggak ada istilahnya ukuran takarannya. Kalau air yang najis ini masuk sedikit, sementara airnya 1 tandon gitu, maka kita cek lagi, kira-kira ini terpengaruh nggak ini? Paham? Bau atau rasa atau bau, rasa atau warnanya dengan najis tadi, itu yang jadi patokan Pak. Salah satu dari 3 sifat ini berubah. Dengan apa? Dengan sesuatu yang najis. Tanpa melihat najis itu sedikit atau banyak, airnya banyak atau sedikit. Paham? Itu tidak dilihat. Yang dilihat adalah tadi, objek yang ini terpengaruh enggak? Paham Pak? Boleh jadi nanti airnya 1 tandon. Air hujannya 1 tandon. Tapi bangkai tikusnya yang masuk 2000 ekor. Paham? Terpengaruh nggak kira-kira? Bapak cek dulu, tapi jangan dirasa Pak ya, mungkin cium baunya saja atau lihat warnanya, wah kayak warna kuning ini. Putih kan, air suci kan putih warnanya. Beda lagi kalau sekiranya yang mempengaruhi itu adalah zat yang suci. Ini lain lagi. Ini najis. Nah, nggak ada lagi Pak. Apa Imam? Ada mau ditanyakan? Iya sudah masuk azannya. Ya makasih Pak Ustadz. Terakhir ini terkait gadai ini, seandainya ini perumpamaan, ini termasuk gadai atau pinjaman? Saya dipinjemin motor atau mobil lah ya orang, kemudian orang itu meminjam uang saya, itu termasuk gadai atau gimana? Sehingga otomatis keberadaan mobil itu saya pakai. Kan kalau gadai kan tidak boleh digunakan ini mobil ini tadi. Dia apa tadi Pak? Dia minjam uang ke Bapak dengan jaminan misalnya mobil. Katakanlah pinjam uang 100 juta. Kemudian dia naruh mobil. Apakah saya tidak boleh memanfaatkan mobil itu? Menurut Ustadz tadi kan nggak boleh nih. Iya. Bagaimana dengan kasus ini? Maka Bapak di situ tidak boleh memanfaatkan barang gadaian berupa mobil tadi itu. Bapak tahan saja barang itu. Kalaupun sekiranya butuh dipanasin dan itu harus beli bensin, maka nanti bebankan lagi kepada yang meminjam. Pak, bensinnya per hari 5.000 loh. Kalau nggak dipanasin nanti bisa rusak. Bapak siap nggak menanggung resiko kalau dibiarkan gini saja? Nah, kalau sekiranya Bapak pakai ke sana kemari, maka nanti itu adalah keuntungan ke Bapak kan. Kalau sekiranya Bapak nyewa mobil,
ke tukang sewa mobil itu sehari 80.000, Bapak berarti mendapatkan keuntungan 80.000 sehari kan? Nah seperti itu Pak. Jadi mobil itu ditahan, gak usah dimanfaatin, meskipun diizinkan sama si pemilik mobil. Yang jadi masalah di sini adalah Bapak mengambil keuntungan, padahal Bapak hanya mendapatkan pahala karena membantu orang tersebut. Paham Pak? Kalaupun ada biaya perawatan nanti ditanggungkan ke yang ini. Seperti itu Pak. Jadi pinjam meminjam itu babnya tabarruan. Paham? Tabarruan, hanya membantu orang. Kita nggak boleh mengambil manfaat di situ. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika